John Kiriakou is an American hero. John Kiriakou adalah pahlawan Amerika. Dia mengambil risiko besar ketika membuat pengungkapan pada tahun 2007 demi melayani negaranya dan supremasi hukum. Namun, alih-alih diberi penghargaan atas keberaniannya, dia justru dihukum karenanya. Anda dapat menemukan semua karya luar biasanya di Unity TV, termasuk seri populernya Whistleblowers dan CIA Declassified. Dan dia adalah tamu saya hari ini. John, terima kasih banyak telah hadir di sini. Menurut saya suatu kehormatan untuk tentu dengan Anda. Thank you so much for being here. It's a real privilege to speak to you. Thank you, Harry. So Havrinad, Profshin, Sumbut Kabusan, Samay Rahas Inina Fall Sata. Kind words. So, Ma'am, maksud saya sewet 6 all, Anda with braid too. Tapi sebagai mewicung. Jadi saya mepati tuai bersepul. Yang mana? which Wow. was Wow, benar. Ingin sestek kaning beli kiangu. Yesterday in my mind. yeah. Yeah. But it was Ya, it was a very tapi itu adalah tahun yang sangat penting. Dan saya pikir banyak hal berubah secara radikal pada tahun itu. Ada perasaan setelahnya, setelah 19 tentu saja. Semacam kemarahan yang benar yang menguasai Amerika Serikat selama bertahun-tahun setelahnya. Sepanjang waktu saya tumbuh dewasa. Dan itu memungkinkan segala macam perluasan kekuasaan yang awalnya diterapkan secara rahasia oleh pemerintahan Bush dan kemudian oleh pemerintahan Obama yang memperluas kekuasaan tersebut. the Obama administration which expanded on those powers, and it was behind this wall of secrecy. Dan di balik dinding kerahasiaan inilah, berbagai penyalahgunaan terjadi. Penghancuran proses hukum dan habeas corpus melalui program pengiriman luar biasa dan program penyiksaan ini yang Anda ungkapkan, penciptaan negara pengawasan massal ini, dan kemudian akhirnya penciptaan program drone ini untuk membunuh orang secara ekstrayudisial berkat pemerintahan Obama. Dan saya hanya ingin bertanya kepada Anda tentang pengungkapan Anda. Apa yang Anda lihat pada saat itu? Moment was that maju. Anda bigna misu was got Chen, namat was faxi clap permanen di Washington. Infri, do a kama anomaki case. In Washington. So why did you do that? There's no single Tidak ada jawaban yang mudah. I- Saya ingin memberikan sedikit latar belakang. I'm Saya adalah tipe orang. Saya selalu menjadi tipe orang yang, misalnya ketika saya pergi ke kantor pos untuk membeli perangko, saya bilang, jangan yang patriotik. Saya bosan dengan perangko bendera dan perangko kembang api 4 Juli. Beri saya sesuatu dengan bunga atau semacamnya kan? Karena saya merasa patriotisme dipaksakan kepada kita. Kita mengekspresikan patriotisme di sini berbeda dengan negara lain di dunia. Dan saya sudah berkeliling di tidak ada yang melakukannya seperti kita. Tidak ada yang memiliki bendera raksasa di dealer mobil atau memainkan lagu kebangsaan di setiap acara olahraga. Negara-negara tidak melakukan itu. at every sporting event. Countries just don't do that. Not to say I'm not patriotic. I just don't appreciate it. Bukan berarti saya tidak patriotik. Saya hanya tidak suka jika itu dipaksakan kepada saya. Flag stickers to put in the- Setelah 9/11, saya sebenarnya pergi ke Walmart, bikin berbendera, untuk beli stiker bendel di jendela mobil saya. Bahkan ayah saya berkata, wah, bahkan kamu dengan stiker bendera. Saya berkata, saya tahu kan? Saya mengubah pikiran saya. Dengan itu, patriotisme saya didasarkan pada supremasi hukum. Itu didasarkan pada konstitusi. Dan saya dengan naif percaya pada saat-saat setelah 9/11 bahwa patriotisme semua orang didasarkan pada konstitusi, kan? Itulah yang membuat negara kita begitu hebat, karena kita memiliki konstitusi yang luar biasa ini. Saya menyadari pada pertengahan 2002 hingga 2003 bahwa saya salah. 2002 into 2003 that I was just wrong. That it wasn't about Bahwa itu bukan tentang cinta dan penghormatan terhadap konstitusi. CIA, CIA, orang-orang di CIA dengan siapa saya bekerja atau untuk siapa saya bekerja, lebih tertarik pada balas dendam daripada menegakkan aturan hukum. Dan saat itulah saya mulai berubah di agensi. Ada hal-hal yang terjadi yang, menurut pandangan saya, sangat jelas ilegal, selain tidak bermoral dan tidak etis, sehingga saya tidak berpikir ada keadaan di mana hal-hal tersebut seharusnya terjadi. Dan saya sampai pada titik di mana, ya, saya sudah mengatakan ini dalam wawancara sebelumnya, tetapi saya dilewatkan untuk promosi hanya 1 bulan setelah memimpin penangkapan Abu Zubaydah. Just 1 month after leading the capture of Abu Zubaydah.
And I went into my boss's office. He was a friend of mine. Dan saya masuk ke kantor bos saya. Dia adalah teman saya. Dan saya berkata, apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan promosi di sini? Apakah saya perlu menangkap Bin Laden? Apakah itu satu-satunya cara untuk mendapatkan promosi di sini? Lalu dia mengatakan kepada saya, lihat, kamu tahu, kamu menolak pelatihan teknik interogasi yang ditingkatkan. Dan kepala kontraterorisme, Jose Rodriguez, mengatakan dalam panel promosi saya bahwa saya menunjukkan kata-katanya. Kurangnya komitmen mengejutkan terhadap kontraterorisme, karena saya tidak mau menyiksa siapapun. Saya akhirnya tetap mendapatkan promosi, tetapi saya seharusnya tidak pernah ditolak, karena menjalankan program penyiksaan seharusnya tidak menjadi prasyarat untuk kemajuan karier. Kemudian, seorang teman saya, teman dalam 4 atau 5 cara berbeda, kami bekerja bersama dalam kontraterorisme. Kami pergi ke gereja yang sama. Kami berada dalam kelompok pria yang sama. Dia adalah seorang brigadir jenderal di Angkatan Darat dan juga seorang psikiater. Dia berkata kepada saya, kamu tahu, mereka memanggilmu orang hak asasi manusia di belakangmu. Dan saya berkata, ya, saya tahu. Dan dia berkata, kamu tahu, itu bukan pujian, kan? Dan saya berkata, oh, bagi saya itu pujian. Saya lebih suka mereka memanggil saya orang hak asasi manusia daripada penyiksa, atau monster, atau John Kiriakou yang berdarah, atau apapun. Jadi saya menyadari satu, itu sekitar musim panas, akhir musim panas tahun 2002, saya mengambil jalan yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan rekan saya. I just have a question about your prosecution. Saya hanya punya pertanyaan tentang penuntutan dan hukuman Anda atas apa yang Anda lakukan. Jadi Anda dituntut atas pengungkapan Anda oleh pemerintahan Obama, yang meskipun telah berjanji untuk menuntut para penyiksa dan penyalahguna kekuasaan di pemerintahan Bush, sebenarnya langsung memberikan kekebalan kepada mereka. Dia berkata, kita akan melihat ke depan dan bukan ke belakang. Benar? He said we're going to look forward and not back as soon as he was elected. And he instead went after journalistic sources like yourself, and he actually set a record for the number of sources that he prosecuted. And I always found the prosecution against these types of sources like yourself for the crime of leaking information to the press to be very odd, given that sangat aneh, mengingat tidak ada kelompok orang yang lebih sering membocorkan informasi ke pers daripada negara keamanan AS. Dan itu sebenarnya adalah salah satu pengungkapan dalam laporan penyiksaan tahun 2014, di mana pejabat CIA terlihat membanggakan diri bahwa setiap kali Anda melihat pejabat senior berbicara dalam laporan New York Times atau Washington Post, itu berarti informasi tersebut berasal dari kantor hubungan masyarakat CIA. Can you just discuss that aspect of your prosecution? Oh, sure. Most people don't ask Oh, me about tentu. that. Anda tahu, kebanyakan orang tidak menanyakan hal itu kepada saya. Tetapi saya pikir ini adalah masalah yang sangat penting. Washington berjalan dengan kebocoran. Sebagian besar kebocoran itu berasal dari, seperti yang Anda tunjukkan dengan benar, Gedung Putih, Pentagon, dan CIA. Kapanpun Anda melihat, menurut pejabat keamanan nasional, pejabat senior, pejabat Gedung Putih, atau sumber komunitas intelijen, CIA, itu adalah kebocoran yang telah disetujui melalui rantai komando. Mereka tidak legal. Karena ingat, definisi sederhana, definisi hukum dari spionas, adalah memberikan informasi pertahanan nasional kepada siapapun yang tidak berhak menerimanya. Nah, jika informasi tersebut belum dideklasifikasi dengan benar, itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang spionas. Tetapi itu diizinkan karena mendukung kebijakan atau telah dibocorkan untuk mengukur opini publik. It's been leaked in order to gauge public opinion. Very common. And when I say very common, I mean Sangat umum. Dan ketika saya mengatakan sangat umum, maksud saya benar-benar setiap hari. Pemerintahan Obama sangat buruk dalam hal ini, karena beberapa alasan. Pertama, mereka berjanji untuk tidak hanya lebih baik dari pemerintahan Bush, tetapi juga membalikkan banyak kebijakan merusak yang kita lihat di bawah pemerintahan Bush. Mereka tidak melakukannya. Mereka hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan Bush. Dan dalam banyak kasus, seperti drone, mereka membuatnya lebih buruk. Sekarang di sini, saya akan berbicara lebih lanjut, tetapi saya tidak bisa menahan diri. Undang-undang spionas ditulis pada tahun 2012
untuk melawan sabotas Jerman pada tahun-tahun awal Perang Dunia Pertama. Antara tahun 1917 dan 2009, pelantikan Barack Obama, 3 orang Amerika didakwa dengan spionase karena berbicara kepada pers. Espionage for speaking to the press. Just under Obama, there were 9 of us. Di bawah pemerintahan Obama, ada 9 dari kami, 3 kali lipat jumlah dari semua presiden sebelumnya digabungkan. 9 dari kami dituntut di bawah undang-undang spionase karena berbicara dengan pers. Sekarang, dalam beberapa kasus, spionase dapat dihukum mati. Jadi ini bukan sekadar menekan kami agar berhenti berbicara. Hukuman minimum yang bisa Anda dapatkan di bawah undang-undang spionase adalah 5 tahun. Hukuman umum adalah 15 tahun. Jadi ini adalah kejahatan yang sangat serius dan berat. Sekarang, saya didakwa dengan spionase karena memberikan wawancara kepada ABC News dan wawancara lanjutan kepada New York Times, di mana saya mengatakan bahwa CIA menyiksa tahanannya, bahwa penyiksaan adalah kebijakan resmi pemerintah AS, dan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui secara pribadi oleh tetapi mengklasifikasikan kejahatan adalah tindak pidana. Dan inilah mengapa saya awalnya tidak didakwa, karena FBI menentukan bahwa program penyiksaan adalah kejahatan. Jadi pengungkapan saya tentang program penyiksaan tidak bisa dianggap sebagai kejahatan, karena saya mengungkapkan kejahatan. Jadi yang dilakukan pemerintahan Obama ada mereka diam-diam membuka kembali kasus terhadap saya, menyadap telepon saya, mengumpulkan email saya selama bertahun-tahun, menempatkan tim budget FBI pada saya, dan menemukan sesuatu yang lain. Mereka menemukan pelanggaran yang jarang terjadi dari Undang-Undang Perlindungan Identitas Intelijen tahun 1981. Saya orang Amerika kedua pernah dakwaan kejahatan ini. Sekarang, keswisatan yang bertindak tahan sementara. Now, this is one of those crimes that they just can kind of hold in abeyance, and if they want to use it as a weapon against somebody. Dan jika mereka ingin menggunakannya sebagai senjata melawan seseorang, sebagai alat pemukul, mereka bisa. Jadi alasan saya didakwa dengan kejahatan ini adalah seorang penulis mengirimkan email kepada saya dan mengatakan bahwa dia sedang menulis buku tentang penculikan Abu Omar. Ini adalah seorang ulama Mesir di Milan yang diculik oleh CIA dan dikirim kembali ke Mesir untuk disiksa. Saya bilang, saya tidak tahu apa-apa tentang Abu Omar selain dari apa yang saya baca di Washington Post. Dia berkata, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada salah satu dari 12 orang ini? Saya bilang, saya tidak kenal orang-orang ini. Kemudian dia mengirim email kedua dan berkata, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada salah satu dari 12 orang ini? Dan saya bilang, lihat, penculikan bukanlah bidang saya di CIA. Saya tidak bekerja dengan orang-orang penculikan. You just stuffing with ranks. I don't know who these people are. I said, you obviously know this information, this story. Saya bilang, Anda jelas tahu informasi ini. Cerita ini jauh lebih baik daripada saya. Lalu dia berkata, bagaimana dengan orang yang Anda sebutkan di halaman 145 atau berapapun dari buku pertama Anda? Dan dia berkata, saya namanya John. Dan saya berkata, oh, maksud Anda John Doe. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia mungkin sudah pensiun dan tinggal di Virginia di suatu tempat. Tapi saya menyebutkan nama belakangnya, nama keluarganya. Jadi saya secara teknis melanggar Undang-Undang Perlindungan Identitas Intelijen tahun 1981. Sekarang, reporter atau penulis ini tidak pernah mempublikasikan nama itu. Jadi, tidak pernah ada bahaya bagi petugas ini. Tapi Departemen Kehakiman menangkap saya. Sekarang pada saat yang sama, dalam beberapa bulan, Direktur CIA, David Petraeus, membocorkan nama 10 agen rahasia kepada pacarnya yang berselingkuh. Anda? Ya, saya baru saja main melek, Mavet Dua Mukuthi Fitsing. Book. He showed her the black book. Ya, dia menunjukkan buku hitam itu padanya. Kamu tidak bisa menunjukkan buku hitam itu kepada siapapun. Dan kemudian, pada saat yang sama, ada mantan petugas CIA yang tidak puas di Bethesda, Maryland, yang mengungkapkan nama 7 agen rahasia di situs web anti-CIA miliknya. Departemen Kehakiman tidak menuntut salah satu dari mereka. Mereka menuntut saya. Jadi itu adalah kasus politik sejak awal.
Dan sejak itu, segera setelahnya, tepat setelah saya masuk penjara, saya dijatuhi hukuman 30 bulan. Saya menjalani 23 bulan. Tapi 2 agen FBI menulis kepada pengacara saya dan meminta maaf. Dan kemudian, hanya 3 minggu yang lalu, saya mendapat email dari seorang agen FBI yang mengatakan bahwa dia menyesal atas perannya dalam penuntutan saya. Bahwa di tingkat pekerja, tidak ada yang menginginkan kasus ini, tetapi mereka diperintahkan untuk menemukan sesuatu untuk menuntut saya oleh pejabat yang lebih senior. Sebenarnya, itu membawa pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan nanti, tetapi saya bisa menanyakannya sekarang. Maksud saya, Obama datang, dan dialah yang benar-benar menuntut Anda, bukan pemerintahan Bush. Dia menolak untuk melakukannya. Obama adalah seorang sarjana konstitusi. Dan ada orang lain seperti dia juga yang menentang penyalahgunaan kebebasan sipil semacam ini. Mike Johnson terlintas dalam pikiran. Ketika saya bekerja di System Update, kami mewawancara dengannya beberapa tahun yang lalu ketika dia menjadi ketua komite persenjataan ini, mengejar segala macam penyalahgunaan sensor oleh FBI dan pengumpulan data massal serta pengawasan terhadap pembangkang politik. Tetapi tiba-tiba, ketika dia menjadi ketua DPR, dia menjadi suara penentu untuk menyetujui pengawasan GGSU 2 ini tanpa reformasi apapun. Tulsi Gabbard sekarang juga, untuk mendapatkan konfirmasinya, tampaknya harus melepaskan oposisi terhadap program pengawasan GGSU 2. Bagaimana mungkin negara keamanan, karena Anda bekerja di dalamnya untuk waktu yang lama, dapat memberikan tekanan ini pada orang-orang? Maksud saya tahu mereka membawa Anda ke dalam SIF dan menjelaskan semua bahaya. Tetapi apakah ada hal lain selain itu? Apakah ada hal lain yang dilakukan negara keamanan untuk menekan para politisi ini agar berbalik arah? Ya, jawaban mudahnya adalah, yang harus mereka lakukan hanyalah menyebutkan Smeaton's Death. Jika Anda tidak memberi kami Tudutsmo 2, kami akan mengalami Smeaton's Death lainnya. Itu akan menjadi tanggung jawab Anda. Itu jawaban mudahnya. Tapi saya akan memberi Anda 2 anekdot yang menurut saya akan memberi Anda respons yang lebih komprehensif. Dalam sejarah FBI, mereka tidak pernah mengalami pemotongan anggaran. Dan maksud saya, 100 tahun. Mereka tidak pernah mengalami pemotongan anggaran. Terutama selama masa jabatan J. Edgar Hoover, yang berlangsung selama 48 tahun, dia akan tampil di hadapan komite anggaran setiap tahun. Dan dia akan berbicara tentang bencana yang akan terjadi jika mereka mengalami pemotongan anggaran. Pertama, itu adalah komunis, kan? Kemudian pertama itu adalah anarkis. Lalu itu adalah kaum komunis. Lalu itu adalah kaum fasis. Lalu itu adalah para gangster dari tahun 30-an, bukan? Lalu itu adalah para beatnik dan orang-orang yang terlibat narkoba. Lalu itu adalah para pengunjuk rasa anti-perang. Lalu itu adalah orang-orang Afrika Amerika. Selalu ada musuh yang perlu dia lawan di hadapan Kongres. Dia selalu sangat sukses. Dan CIA tidak buta. CIA melihat apa yang dilakukan Hoover dan berkata, itu adalah ide yang bagus. Dan setiap tahun secara rahasia, karena anggaran CIA, seluruh anggaran komunitas intelijen diklasifikasikan, mereka akan pergi ke hadapan komite anggaran dan mengatakan komunisme hingga tahun 2001. Dan sejak saat itu adalah terorisme, dan sekarang itu adalah orang-orang Cina dan Rusia. Mereka bahkan tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini, dan mereka mendapatkan peningkatan anggaran yang besar. Ini adalah sesuatu yang mereka sangat-sangat mahir lakukan, terutama sejak 1911. Anda tahu, bukan hal yang aneh bagi para petugas CIA ini untuk masuk ke sesi tertutup di komite-komite ini dan berkata, lihat, Anda tahu, 3.000 orang tewas dalam 1 hari di tahun 2001. Anda ingin itu terjadi lagi. Jika Anda tahu apa yang kami tahu, jika Anda bisa melihat laporan yang kami lihat, Anda bahkan berpikir untuk memberi suara tidak pada anggaran kami. Saya akan memberi Anda contoh lain. Saya pergi ke Afghanistan pada tahun 2011 dengan John Kiriakou. Saya adalah penyelidik senior di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
He was the chairman of the Foreign Relations Committee. Now, John Dia Kerry, adalah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri. Sekarang, John Kerry memiliki karier militer yang panjang dan terkenal, bukan? Silver Star, Bronze Star, Purple Heart. Saya pikir dia memiliki 3 Bronze Star dan 1 Purple Heart. Jadi kami masuk ke dalam briefing ini. Kami baru saja mendarat di Pangkalan Udara Bagram. Kami masuk ke dalam briefing ini, dan ada sekitar 11 jenderal dari bintang 1 hingga 4 duduk di sekitar meja bersama Kerry. Dan sebagai orang militer, mereka sudah menyiapkan presentasi ini. Jadi seperti slide demi slide demi slide di PowerPoint. Anda tahu, kami bergerak ke sini dan kami bergerak ke sana, dan kami mengalahkan Taliban di sini. Dan kemudian kami melihat mereka di sana, dan kami membunuh mereka, dan kami memukul mundur mereka. we saw them there and we killed them and we drove them back and it was all bullshit. Dan itu semua omong kosong. Kami keluar dari pengarahan itu, dan Kerry berkata kepada saya, "Ya Tuhan, kita mungkin benar-benar bisa memenangkan ini." Dan saya berkata, "Tidak, kita tidak akan memenangkan ini. Karzai adalah wali kota Kabul." Itu saja. Taliban menguasai sisa negara. Ini adalah pengarahan yang sama yang mereka berikan sejak 2002. Kita tidak akan menang. Tapi inilah cara Anda menjaga minat di Capitol Hill. Inilah cara Anda menjaga anggaran tetap tinggi. Umane bababurs Kongres. Ya, sedau ibethivdas, si imadhith unthrith, tapi semeno growth, and imagdum its brown nidis gewai. Nang mam strength daang dis datat. And then that's the end of the debate. I really think so much has changed. Saya benar-benar berpikir banyak yang telah berubah baru-baru ini, dan pandangan terhadap lembaga-lembaga keamanan ini telah berubah di kalangan kiri dan kanan. Saya dibesarkan di keluarga liberal dengan oposisi terhadap Dick Cheney, kaum neokonservatif, perang Irak, dan penyalahgunaan di Teluk Guantanamo. Itu semua adalah bagian dari wacana liberal kiri pada saat itu. Akibatnya, ada skeptisisme yang kuat terhadap CIA dan negara keamanan. Namun, tidak seperti ketika Anda mengungkapkan program penyiksaan pada tahun 2007, jajak pendapat sekarang secara konsisten menunjukkan bahwa kaum liberal menyukai negara keamanan. Dan sebenarnya, pihak kanan politik yang skeptis terhadapnya. Anda benar-benar bisa melihat ini sepanjang waktu di TV. John Brennan dan Jim Clapper selalu ada di CNN dan MSNBC. Mereka di TV sebenarnya lebih sering daripada keluarga Kardashian. MSNBC. They're on TV actually more than the Kardashians. Het zien rang en som brengt. Het sterre A to CNN dan MSNBC. NBC. Yeah, they're basically influencers at this point. And Ya, mereka pada dasarnya adalah influencer saat ini. Dan momen terbuka benar-benar terjadi musim gugur ini. Itu terjadi ketika Kamala Harris berkampanye untuk presiden. Dia menghabiskan minggu-minggu terakhir kampanyenya dengan keluarga Cheney, berbicara tentang bagaimana keluarga Cheney mewujudkan nilai-nilai Amerika seperti supremasi hukum dan penghormatan terhadap konstitusi. Itulah yang membuat keluarga Cheney terkenal. Jadi, sejarah seolah-olah telah dilupakan. Dan ada semacam pegistrang radical isu yang melibatkan negara keamanan. Menurut Anda, Jad? all these issues involving the security state. Why do you think this is? When I was in college, I was taught Ketika saya di perguruan tinggi, saya diajarkan bahwa pemilihan presiden tahun 1932 adalah pemilihan yang sangat penting. Penting karena Partai Demokrat dan Partai Republik bertukar posisi, bukan? Partai Republik adalah Partai Lincoln, Partai Liberalisme, dan Partai Demokrat adalah orang-orang selatan, kaum konservatif, Partai anti-buruh. Itu berubah pada tahun 1932. Saya pikir itu telah berubah kembali lagi, tidak sepenuhnya, tetapi dalam hal populisme. Dan itu tidak terjadi hanya dalam satu pemilihan. Itu lebih bertahap daripada pada tahun 1932. Sampai pada titik di mana sekarang Anda tidak hanya memiliki mayoritas rumah tangga serikat pekerja, tetapi 2/3 dari rumah tangga serikat pekerja memilih Donald Trump. 2/3 of union households voting for Donald Trump. You have the Democratic Party. Anda memiliki Partai Demokrat yang mendukung dan menyetujui negara keamanan nasional, CIA, FBI, NSA, DARPA, bagian 712 dari Undang-Undang Visa yang sangat buruk ini. Dan Anda memiliki Partai Republik. Partai Republik yang sangat konservatif seperti Thomas Massey misalnya. Atau Rand Paul yang mengatakan, tunggu sebentar. Kita hanya secara sukarela menyerahkan kebebasan sipil kita di sini.
Apakah ini benar-benar sesuatu yang ingin kita lakukan? Mengapa tidak ada Demokrat yang menanyakan pertanyaan itu? Dan kemudian Anda membuat poin yang sangat bagus. Saya memutuskan untuk tidak memilih Kamala Harris ketika dia secara aktif mencari dan kemudian menerima dukungan dari keluarga Cheney. Saya sebenarnya mengirim email ke kampanye yang saya yakin tidak ada yang membacanya. Dan saya berkata, ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kita malu. Saya akan merasa malu mendapatkan dukungan dari Dick Cheney. Saya pikir Dick Cheney adalah monster. Dan saya pikir kita sedang berada di tengah-tengah pergeseran politik yang aneh ini. Saya telah melihat beberapa artikel opini yang membahasnya, tetapi kebanyakan dari perspektif buruh. Saya sama sekali tidak menyukainya, karena ini membuat kaum progresif tradisional seperti saya tidak punya tempat untuk pergi. Maksud saya, benar-benar, satu-satunya tempat yang bisa saya tuju adalah Partai Hijau, atau mungkin ke Libertarian. Tetapi mereka juga memiliki sayap aneh mereka sendiri. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Kemana Anda pergi? Saya sampai pada titik di mana saya bercanda kepada seorang teman saya beberapa hari yang lalu. Saya adalah pembenci yang adil. Saya membenci semua orang. Seperti, mengapa tidak ada tempat di mana seorang progresif bisa pergi dan merasa diterima? Tentu saja bukan Partai Demokrat. What do you think explains this realignment, though? Apa yang menurut Anda menjelaskan pergeseran ini? Saya penasaran. Maksud saya punya teori sendiri. Saya pikir ini ada hubungannya dengan, antara lain, Russia Gate, ketika Trump meraih kemenangan mengejutkan pada 2016, yang benar-benar mengejutkan kalangan elit. Dan, ya, John Brennan dan lainnya mempresentasikan berkas Steele sebagai semacam intelijen akurat, padahal itu adalah penipuan total. Mereka mendasarkan seluruh kampanye melawannya pada hal itu. Inilah saat mereka benar-benar mengangkat para pejabat intelijen ini menjadi bintang TV, sekelas Kim Kardashian, orang-orang seperti John Brennan dan Jim Clapper. Tapi saya ingin tahu apa Anda senandang ini. Kapan Megasen sendiri? When did this realignment take place? Saya pikir itu dimulai sangat lambat pada tahun 1993 dengan pelantikan Bill Clinton. Karena Bill Clinton adalah bagian dari sesuatu ini, Dewan Kepemimpinan Demokrat atau semacamnya. Tapi bagaimanapun, itu adalah upaya untuk menggerakkan Partai Demokrat ke tengah, meskipun itu selalu menjadi partai yang cenderung ke kanan. Namun, secara khusus mulai merangkul Wall Street dan merangkul kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan lebih militeris. Ingat, Bill Clinton yang menyerang Yugoslavia. Kami tidak memiliki masalah dengan Yugoslavia. Dan tidak hanya kami menyerangnya, tetapi kami mendudukinya dan kemudian memecahnya menjadi setengah lusin negara yang berbeda atau semacamnya. Itu adalah keputusan Demokrat. Itu adalah tujuan kebijakan Demokrat untuk memecah Yugoslavia. Saya bertugas di Yunani pada saat itu. Yunani adalah negara Kristen Ortodoks. Begitu juga dengan Serbia. Maksud saya, orang Yunani hampir berbicara tentang menarik diri dari NATO karena perang itu. Jadi, semuanya dimulai dengan Bill Clinton. Namun kemudian ketika Newt Gingrich terpilih sebagai ketua DPR, dia mendorong Partai Republik lebih jauh ke kanan, yang pada gilirannya mendorong Partai Demokrat lebih jauh ke kanan. Dan semuanya menjadi agak kacau. Kemudian Barack Obama, yang seharusnya menjadi penyelamat besar dari kiri, tidak pernah benar-benar kiri. Anda tahu, ada buku hebat yang ditulis oleh John Heilemann dan Mark Halperin tentang pemilihan 2012. Itu adalah lanjutan dari buku mereka tentang pemilihan 2008. Dan ada dua hal yang dikatakan Obama yang sangat mengejutkan saya, dikutip dalam buku itu. Salah satunya, dia berbicara tentang program drone. Dan dia berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan begitu pandai dalam membunuh orang. Nah, sekali lagi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Anda membunuh orang yang tidak pernah didakwa dengan kejahatan, bukan? Itu bukan cara Amerika. Dan hal kedua yang dia katakan adalah, dengan sangat lugas, saya tidak pernah memberitahu siapapun bahwa saya adalah seorang liberal. Seperti leluconnya ada pada Anda, pemilih Amerika. Harapan dan perubahan? Bodoh. Dan saat itulah saya menyadari ada perubahan nyata yang sedang berlangsung.
dan saya bukan bagian darinya. Dan kemudian dengan terpilihnya Donald Trump, maksud saya, Hillary Clinton adalah kandidat yang sekonservatif, seneokonservatif, yang bisa dinominasikan oleh Demokrat. Dia tidak hanya berada dalam pola Obama, tetapi dia sangat sejalan dengan suaminya, dan mungkin bahkan lebih militeris daripada suaminya. And maybe even more militarist than her husband. You were going to say something. You had Bill Kristol and Robert. Pada tahun 2014, Bill Kristol dan Robert Kagan sudah berbicara tentang mendukungnya, mengatakan bahwa dia mewujudkan semua politik yang mereka sukai, menghadapi Rusia, bersikap keras terhadap Timur Tengah, dan menyebarkan hegemoni Amerika Serikat ke seluruh dunia. Hegemony all over the world. That's exactly right. And Kagan is Itu benar sekali. Dan Kagan sangat berbahaya karena dia memberi nasihat kepada pemerintahan dari kedua partai. Anda tahu, ada cerita terkenal juga tentang Richard Pearl. Kagan, Richard Pearl, dan Kristol, serta semua orang dari Pentagon selama pemerintahan Bush, mereka semua bekerja untuk Senator Scoop Jackson pada tahun 70-an dan 1980-an. Scoop Jackson adalah seorang Demokrat yang sangat konservatif dan sangat militeris dari negara bagian Washington. Dan dia mencalonkan diri sebagai presiden atas tahun 1976. Dia adalah satu Zionis di Capitol Hill. one of the most ardent Zionists on Capitol Hill. Then they when he died, they all sort of broke. Kemudian mereka semacam ketika dia meninggal, mereka semua semacam terpecah, dan sebagian besar dari mereka masuk ke lembaga pemikir Republik. Tapi Richard Pearl tidak pernah mengubah afiliasi partainya. Dia masih seorang Demokrat hingga hari ini. Nah, ada cerita terkenal bahwa pada tanggal 12 September 2001, dia pergi ke Gedung Putih dan memberitahu Wakil Presiden Cheney, Anda tahu kita harus menyerang Irak, kan? Dan saat itulah seluruh ide itu ditanamkan. Benih itu ditanamkan. Apa Saddam Hussein ada hubungannya dengan Mr. Last atau tidak? Tidak relevan. Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkannya. Dan Demokrat mendukung kebijakan yang sama. Embraced that same policy. I want to switch gears for a moment and just talk about. Saya ingin beralih sejenak dan membahas sesuatu yang terjadi minggu ini, yang menurut saya sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ini melibatkan Trump. Dia mencabut izin keamanan dari 51 pejabat intelijen yang menandatangani surat terkenal tentang laptop Hunter Biden. Dan saya pikir penting untuk meninjau apa yang terjadi di sini. Saya akan merujuk pada kesaksian Michael Morell, yang sebayatan antara samagrochen kontraterorisme di CIA. Ini seharusnya di CIA. Well, he testified to a House committee. Nah, dia bersaksi di hadapan Komite PR tahun lalu, dan dia menjelaskan asal-usul surat ini, yang ditandatangani oleh 51 pejabat intelijen, yang ternyata adalah disinformasi. Semua klaim yang mereka buat sebenarnya adalah disinformasi. Jadi pada dasarnya, ada cerita dari New York Post yang memiliki informasi merugikan tentang Joe Biden, kampanyenya, dan keluarganya yang melibatkan korupsi dan Ukraina, serta putranya Hunter yang duduk di Dewan Perusahaan ini, Burisma. Pelaporan tersebut dilakukan berdasarkan laptop Hunter Biden. Segera, 51 pejabat intelijen ini menandatangani surat yang mengklaim bahwa laptop ini dan cerita New York Post adalah disinformasi Rusia. Ternyata, Michael Morell, salah satu penulis utama surat tersebut, ketika memberikan kesaksian, mengatakan bahwa Wakil Sekretaris Kampanye Biden, atau sekarang Sekretaris Antony Blinken, mengarahkannya untuk menulis surat ini dan mengorganisasikannya. Dan mereka mengklaim bahwa cerita dari New York Post ini adalah disinformasi Rusia, memiliki semua ciri disinformasi Rusia. Mereka memberikan cerita ini kepada Natasha Bertrand, yang merupakan salah satu penulis setia mereka, yang menerbitkannya di Politico. Dan itu sangat berpengaruh, karena Joe Biden kemudian merujuknya pada debat berikutnya. Mereka menggunakan cerita Politico oleh Natasha Bertrand, berdasarkan surat ini, untuk menyensor New York Post di Facebook dan Twitter. Anda tidak bisa membagikan surat ini, dan New York Post, salah satu surat kabar tertua di negara ini, dikeluarkan dari platform tersebut. Ini jelas memiliki konsekuensi pada pemilihan. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar konsekuensinya. Tapi apa pendapat Anda tentang peristiwa itu? Dan apa pendapat Anda tentang keputusan Trump untuk mencabut izin keamanan tersebut?
revoke those security Right. clearances. I just wrote about this yesterday on my Substack. And I wrote Saya baru saja menulis tentang ini kemarin di Substack saya, dan saya juga menulis tentang ini 4 tahun yang lalu. Saya sangat yakin bahwa jika Anda adalah mantan petugas CIA, NSA, NSC, dan Anda memiliki izin keamanan, Anda sama sekali tidak boleh berbicara kepada media. Titik. Pertama, saya pikir ketika Donald Trump pertama kali terpilih sebagai presiden, dia seharusnya mencabut izin keamanan mereka. Hampir tidak mungkin untuk tetap objektif jika Anda memiliki izin, dan Anda memiliki kontrak dengan komunitas intelijen, dan Anda memiliki kontrak dengan media. Karena sekali lagi, Anda tahu, ini adalah sikap bahwa, ya, saya istimewa. Saya memiliki akses ke informasi yang tidak Anda miliki. Tapi wah, jika Anda bisa melihat apa yang saya lihat, Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. You would know that I'm telling the truth. I have the inside track. That's all bullshit. Saya memiliki informasi orang dalam. Itu semua omong kosong. Oke, saya tahu, saya juga mengatakan ini di Substack saya. Saya kenal secara pribadi setiap dari 51 penanda tangan. Saya kenal setiap dari mereka. Beberapa dari mereka brilian. Beberapa dari mereka bodoh. Beberapa dari mereka adalah orang yang baik hati, patriotik, dan setia. Beberapa adalah orang egois yang tidak menginginkan apapun selain menghasilkan jutaan dan jutaan dolar karena pengalaman masa lalu mereka. Jadi itu adalah campuran orang yang beragam. Tapi Anda benar sekali. Dan Anda tahu, mereka mencoba melindungi diri mereka sendiri. Jika Anda membaca surat itu dengan cermat, mereka tidak pernah mengatakan laptop Hunter Biden adalah operasi disinformasi Rusia. Mereka mengatakan itu memiliki semua ciri operasi disinformasi Rusia. Of a Russian disinformation operation. Now, at the CIA, I went through the same analytics. Sekarang di CIA, saya menjalani pelatihan analitik yang sama seperti yang mereka jalani. Dan mereka mengajari kami untuk menggunakan kualifikasi seperti itu. Sehingga mereka bisa mengatakan, ya jika Anda berkata, hey, Anda mengatakan bahwa laptop Hunter Biden adalah disinformasi Rusia. Mereka berkata, tidak. Kami mengatakan itu tampak seperti bisa menjadi disinformasi Rusia. Itu sangat tidak jujur. Tapi kali ini, mereka sedikit terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Dan mereka terkena dampaknya. Anda juga membuat poin yang sangat penting, jika saya bisa menyimpulkannya dengan ini. The New York Post dirugikan oleh Twitter dan oleh Facebook serta platform lainnya, karena Anda tidak diizinkan untuk membagikan cerita tentang laptop Hunter Biden itu. Anda tidak diizinkan karena 51 jenius komunitas intelijen ini mengatakan bahwa itu adalah disinformasi Rusia. Dan exciting bukan propaganda. And what is that but propaganda? Just very quickly, this will be my last question, actually. Bagaimana seharusnya komunitas intelijen merasa sekarang tentang Trump? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tampaknya Tulsi Gabbard, setidaknya di depan umum, telah menarik kembali kritiknya terhadap Section 202. Saya tidak tahu apakah dia masih memiliki skeptisisme yang sama terhadap negara keamanan. Dia kemungkinan akan menempati posisi yang sangat kuat di dalamnya. Jadi bagaimana seharusnya komunitas intelijen merasa sekarang tentang Trump? Islana Gamberwood, menafnar Greg antum broth, terhadap apa yang disebut sementara Chilam. To the so-called deep state, as it's called. No, I don't think. Tidak, saya tidak berpikir begitu. Saya tidak berpikir ada orang yang bisa menjadi ancaman bagi negara dalam dan terpilih. Saya suka Tulsi Gabbard. Saya pikir dia hebat. Saya belum yakin bahwa dia memiliki cukup suara. Dan saya akan memberitahu Anda, saya sangat berharap bahwa dia berubah pikiran tentang 702 hanya untuk meyakinkan cukup banyak Republikan untuk mendukung pencalonannya, sehingga dia bisa melewati proses konfirmasi. Dan kemudian setelah dia menjadi DNI, berkata, oh Anda tahu apa? Setelah dipikir-pikir, saya pikir 202 adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan sipil kita, dan saya menentangnya. Nah, itu akan bagus. Tetapi saya sudah cukup lama di Washington untuk tahu bahwa orang biasanya melakukan apa yang mereka lakukan demi kepentingan pribadi atau karena kepentingan pribadi. Usually in self-interest or out of self-interest. John Ratcliffe is going to be the new CIA director. John Ratcliffe akan menjadi direktur CIA yang baru. Dia mungkin akan disetujui secara bulat atau hampir bulat.
Dia pernah sebentar menjadi penjabat Direktur Intelijen Nasional pada masa jabatan pertama Trump. Dia adalah mantan anggota Kongres dari Texas, anggota Komite Angkatan Bersenjata, dan anggota Komite Intelijen. Tidak ada indikasi bahwa dia adalah pemberontak CIA atau bahwa dia akan membongkar negara dalam atau mengendalikan CIA. Därefter du something as Cam Tumor. And Etomiani Trump, and you Gismarkinus. There's an indication that he's a Trump loyalist, which is great. But when you've got Tetapi ketika Anda memiliki tokoh kebijakan luar negeri seperti Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri dan Pete Hegseth sebagai calon Menteri Pertahanan, tidak ada yang akan membongkar apapun di dua departemen tersebut. Mengapa CIA akan berbeda? Saya berharap Kongres akhirnya menyadari beberapa masalah ini. Dan saya akan mengatakan bahwa sejak Ed Snowden memberitahu kita bahwa pemerintah memata-matai kita, melanggar hukum AS, dan melanggar piagam NSA, saya tambahkan, sejak dia memberitahu kita ada beberapa pergerakan bertahap, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengekangnya. Sekarang, 722 tentu saja adalah bagian dari Undang-Undang Visa. Undang-Undang Visa disahkan, saya pikir itu pada bulan Oktober 2001. Dan setiap tahun, apa itu benar? October of 2001, and every year, is that right? Ya, mereka meloloskannya untuk melegalkan secara retroaktif mata-mata ilegal. Mata-mata ilegal yang tidak konstitusional yang mereka lakukan, yang terungkap di New York Times. That's right. So every year, Betul. Jadi setiap tahun, beberapa orang lagi, kebanyakan dari Partai Republik, menentang 222. Sekarang, Snowden memberikan pengungkapannya, apa? 11,5 tahun yang lalu. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah kekalahan, bahwa kita belum melegalkan perlindungan untuk warga Amerika dan Bawon 2 masih menjadi undang-undang. Jadi dia berpikir bahwa itu adalah kekalahan. Saya mungkin sedikit lebih optimis bahwa akhirnya kita akan sampai di sana lah. Tetapi lebih Desember seki. eventually we'll get there, but it's been over a decade. When I said I had one final question for you, actually. Anda tahu, ketika saya mengatakan saya memiliki satu pertanyaan terakhir untuk Anda, sebenarnya saya berbohong. Saya punya satu lagi yang baru saja Anda ingatkan kepada saya. Karena ada sesuatu yang sangat menarik dalam pengungkapan Snowden, yang menurut saya tidak cukup dibahas. Tetapi saya pikir sangat relevan hari ini, karena Trump melakukan apa yang Biden tidak lakukan, dan menolak untuk melakukannya. Dia menekan Israel untuk merundingkan gencatan senjata. Dan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara pemerintahan Trump dan pemerintah asing Israel akan seperti apa. Apakah akan tetap sama atau akan berbeda? Salah satu hal yang diungkapkan Snowden adalah diskusi di dalam NSA tentang Israel. Kita selalu diberitahu bahwa mereka adalah sekutu kita, sekutu strategis kita. Namun pandangan di dalam komunitas intelijen sebenarnya sangat berbeda. Mereka memandang Israel pada kenyataannya sebagai salah satu ancaman strategis terbesar kita di sejumlah bidang. Anda pernah berada di CIA, dan saya pernah mendengar Anda berbicara sedikit tentang hal ini sebelumnya. Bisakah Anda memberikan konteks ini? Apa yang Anda hebat bersama berada di sana? The Israelis are not our friends. Period. Orang Israel bukanlah teman kita. Titik. Saya tidak bisa mengatakan itu dengan lebih tegas. Orang Israel bukanlah teman kita dalam hal dunia intelijen. Anda tahu, salah satu hal yang dilakukan analis di CIA adalah mereka berhubungan dengan dinas intelijen asing sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Tidak ada minggu yang berlalu sepanjang karier saya, di mana saya tidak memberikan pengarahan atau menerima pengarahan dari beberapa petugas intelijen asing hingga kepala dinas asing, Perdana Menteri, Presiden, dan dalam lebih dari satu kasus, seorang raja. Gagasan berbagi intelijen ini adalah dasar dari keberhasilan CIA. Petugas intelijen Israel tidak diizinkan masuk ke CIA. Titik. Mereka tidak diizinkan karena setiap kali mereka datang dengan hadiah. Because every time they come with a gift. Oh, we want to bring you this gift, and the gift is. Oh, kami ingin memberikan Anda hadiah ini. Dan hadiah ini dilengkapi dengan baterai, mikrofon, dan perangkat transmisi.
Dan kami harus mengatakan, kalian harus berhenti mencoba menanam alat penyadap di bawah meja kami di ruang konferensi setiap kali kalian datang ke gedung. Jadi sekarang kami bertemu mereka di luar lokasi. Mereka benar-benar tidak bisa dipercaya untuk masuk ke gedung. Nomor 1. Nomor 2. Briefing hubungan luar negeri pertama yang pernah saya lakukan adalah untuk orang Israel. Saya baru berada di CIA sekitar 4 bulan, dan saya adalah bagian dari kelompok sekitar selusin analis yang bertemu dengan perwakilan Mossad dan perwakilan Shin Bet untuk membicarakan tentang Irak dan kemungkinan bahwa Irak mungkin akan menyerang Kuwait. Ini terjadi pada tahun 1990. Karena saya adalah analis yang paling junior, saya adalah yang terakhir berbicara, dan semua orang berbicara satu persatu di sekitar meja. Saya adalah karyawan CIA yang terbuka, jadi saya menggunakan nama asli saya, sesuai instruksi. Akhirnya, giliran saya, dan saya berkata, saya John Kiriakou, dan hari ini saya akan memberi pengarahan tentang Saddam Hussein dan apa yang kami harapkan dia lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Petugas Shin Bet menositas kematian yang kentabing an Yahudi, dan snall, saya dilindiritik, saya ingin pemitiamnya. Heko, saya sangat marah. And afterwards, I was furious. And one of my colleagues laughed and he said, they have done that. Dan salah satu rekan saya tertawa dan berkata, mereka telah melakukan itu kepada kita semua. Setiap dari kita. Poin ketiga saya duduk di sebelah seorang pria selama bertahun-tahun. Analis yang luar biasa. Manusia yang hebat. Dan dia menikahi seorang wanita di kantor kami kan? Yang juga seorang petugas CIA, tentu saja. Jadi mereka ditugaskan ke konsulat Amerika di Yerusalem. Sekarang mereka adalah karyawan terbuka. Jadi mereka pergi ke pihak Israel dan berkata, kami dates A. En nu weten voor nauwthundien de Ford. Sebegit bering de madiskeshi sithisith. En also psuibeth dept as. Narnis puthisimming. En a Jews jippers mouth. Literally the honest to God's truth. There's nothing covert, there's nothing that should... Tidak ada yang seharusnya membuat Israel marah. Jadi mereka sudah berada di sana selama 4 bulan. Mereka diundang ke pesta Natal Duta Besar di Tel Aviv di kedutaan. Mereka pergi ke kedutaan. Mereka kembali ke rumah di Yerusalem, yang seperti perjalanan 30-40 menit. Dan semua perabot ruang tamu mereka telah diatur ulang, semuanya. Jadi itu hanya pesan dari Mossad. Pesannya adalah, persetan denganmu. Kami tahu siapa kamu, dan si bisa mengganggumu kan segini yang mau. Jadi itu tidak terlalu baik. Ini buatmu marah. Dan kemudian dia pergi ke kedutaan, dan menulangi dan berkata, hey, orang-orang brenyak, mereka masuk ke rumah. Mereka masih mengatur ulang semua perabot. Apakah orang Amerika semua melakukan hal semacam itu? Any Kang's dead. Papahani Tim Freeze. Dat. Never, ever. No, never. Yeah. It's just a mean... Tidak pernah, tidak akan pernah. Tidak pernah. Itu hanya tindakan yang kejam. Jadi kemudian setahun berlalu, dan mereka pergi ke pesta Natal di kediaman duta besar. Mereka pulang, dan orang-orang telah buang air besar di semua toilet mereka, dan tidak menyiramnya. Itu menghina. Itu kejam. Dan Anda tahu, Anda harus memikirkan keselamatan Anda. Mereka dengan mudah masuk ke rumah Anda. Mereka buang air besar di mana-mana. Anda tahu mereka punya kunci tampaknya, atau mereka bisa dengan mudah membuka kunci. Apakah mereka menanam kamera, alat penyadap? Mungkin. Anda tidak tahu. Dan kemudian di akhir turduan mereka, duta besar mengadakan pesta perpisahan untuk mereka. Ketika mereka pulang setelah pesta perpisahan, seseorang telah masuk ke rumah dan memotong ekor anjing, membungkusnya dengan perban, dan anjing itu merengken bersembunyi di bawah meja dapur. Apakah itu benar-benar perlu? Kita seharusnya menjadi sekutu. Is that really necessary? We're supposed to be allies. Let me ask, what was the Pansen Hibembe, at stop place that recycled. Open spring row. Complain what Yeah, and that's what happens. You go, Ya, dan itulah yang terjadi. Anda pergi dan mengeluh dan berkata, lihat, berhenti melakukan ini. Berhenti melakukan ini karena kemudian kami harus melakukan sesuatu sebagai tanggapan. Dan mereka seperti, baiklah, kami akan berhenti melakukannya. Tapi ini adalah, dan satu hal lainnya, saya tidak pernah pergi ke Israel satu kali pun dalam karir saya di CIA. Saya punya pilihan. Saya adalah spesialis Arab.
Saya berbicara bahasa Arab. Saya memiliki gelar dalam studi Timur Tengah. Jadi, saya adalah seorang Arabis. Jadi saya memilih untuk pergi ke negara-negara Arab. Israel dinilai sebagai ancaman kritis, tingkat ancaman tertinggi, ancaman kritis untuk kontra-intelijen. Jadi jika Anda tidak benar-benar harus pergi ke Israel, Anda tidak pergi ke Israel. Itu tidak sebanding dengan masalahnya. It's just not worth the trouble. Well, what's the logic then of the Jadi, apa logikanya hubungan antara CIA dan Mossad? Maksud saya, mereka pasti mengatakan, oh, ada beberapa manfaat strategis yang kita dapatkan. Kita akan menoleransi semua perilaku ini terhadap petugas kita jika kita mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Apa yang kita dapatkan sebagai imbalan? Maksud saya tidak melihatnya, karena saat ini kita menghabiskan segala macam sumber daya, puluhan miliar dolar yang telah kita masukkan ke dalam. tens of billions of dollars that we've put into defending Israel from all of the threats that it's basically creating for itself. Membela Israel dari semua ancaman yang pada dasarnya ciptakannya sendiri. Apa manfaatnya dari perspektif CIA? Manfaatnya adalah kontra-terorisme dan teknologi canggih. Itu saja, sisanya semua politik, dan semuanya dimainkan di Capitol Hill. Ya, ancaman kritis untuk kontra-intelijen. Jadi mereka diperingkatkan dengan Tiongkok, Rusia, Kuba, Korea Utara, Iran, dan Israel. Cukup gila. And the Israelis. Pretty crazy. That's an interesting group of countries. Itu adalah kelompok negara yang benar yang Anda sebutkan tadi. Ya, terima kasih banyak telah bergabung dengan saya hari ini. Sekali lagi, ini benar suatu kehormatan dan kebanggaan. Saya menghargainya. Saya berharap bisa berbicara lagi dalam waktu dekat. To speak to you at some point soon. Thank you. And if you don't mind, Terima kasih. Dan jika Anda tidak keberatan, saya ingin mempromosikan acara TV yang sangat menyenangkan yang saya miliki sekarang bernama CIA Declassified. Tentu saja, ini ada di Unity. Unified Television. Ini adalah dua acara terpisah. Yang satu, kami berbicara dengan pelapor internasional, orang-orang dari seluruh dunia yang telah membocorkan berbagai masalah. Dan kemudian CIA Declassified adalah sesuatu yang tidak dilakukan di tempat lain. Kami mengambil dokumen CIA yang telah dideklasifikasi, dan kemudian kami membahas perkembangan internasional bersejarah besar yang mereka kelilingi. Hal-hal seperti Anda tahu, kudeta 1953 di Iran, penggulingan Salvador Allende, pembunuhan Kennedy, tembok Berlin, hal-hal seperti itu. Dan apa yang dibicarakan CIA secara real time saat hal-hal ini terjadi. Jadi, ini menyenangkan, dan saya menaruh semua yang saya lakukan di Substack juga. and I put everything I do on Substack as well. Well, that's very Nah, it's an sangat penting. Utama, perhaps is a melting there. Muk semeh Thank you very much.